Cara budidaya ikan golden black molly ada 3 tahap sesuai usia. Yang pertama adalah burayak, terus yang kedua adalah remajaan, dan yang ketiga adalah indukan. Seperti itu. Saya mulai dari burayak. Kalau burayak itu gimana sih cara perawatannya? Burayak itu kan masih kecil, jadi harus dipisahkan dengan indukan. Karena apa kok dipisahkan? Karena si burayak itu kalau di war atau dicampur si indukan itu akan kalah makan, atau bisa jadi malah indukan itu memakan si burayak atau kanibal seperti itu. Terus yang kedua adalah cara perawatan air. Halo sahabat, selamat datang kembali di channel Suksespedia. Ikan molly yang lucu dan cantik memang tengah menjadi primadona di pasar pecinta ikan di Indonesia. Yang paling terkenal dan paling mahal tentunya ikan golden black molly. Meskipun perawatan molly ini tidak terlalu sulit, namun kadang sebagai pemula kita kurang teliti dalam memperhatikan perawatan si lucu ini. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Agar sukses membesarkan ikan molly dari burayak hingga panen? Simak video ini hingga akhir untuk menemukan jawabannya. Inilah dia dari burayak hingga panen, inilah cara tepat memelihara golden black molly yang menjanjikan. Ikan molly sahabat adalah jenis ikan hias kecil yang banyak digemari. Posilia spenos merupakan nama latin dari ikan ini. Selain itu, harga dari ikan molly juga terjangkau dan cara memeliharanya juga tidak terlalu rumit layaknya ikan arwana ataupun ikan lohan. Ikan molly ini banyak dibudidayakan karena prospek bisnisnya yang menjanjikan. Meskipun mudah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, terutama ketika ikan molly masih kecil atau biasa disebut dengan burayak. Karena ukuran burayak yang sangat kecil dan rapuh, ikan ini memerlukan perlindungan dan perawatan yang ekstra. Lalu bagaimana sih caranya? Mari kita simak penjelasannya. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini. Untuk perawatan air burayak itu gini, air burayak itu tidak terlalu tinggi, kedalaman air tidak terlalu dalam seperti itu. Yang penting suhunya bagus, pH-nya bagus. Jadi kalau kolamnya itu tidak terlalu panas, itu airnya itu nggak usah terlalu tinggi. Nah, seperti itu. Terus untuk penggantian air burayak itu kan makanannya itu sangat sedikit. Jadi airnya tidak cepat keruh, itu nggak usah terlalu diganti, mungkin 3 minggu sekali itu bisa. Burayak atau bibit. Biasanya sahabat, peternak golden black molly mengembangkan ikannya dengan cara memijahkan indukan atau membeli burayak. Memelihara burayak ini sebenarnya tidak terlalu sulit, namun terdapat banyak sekali hal-hal detail yang harus diperhatikan. Setelah ikan molly melahirkan burayak, maka harus segera dipisahkan agar burayak tersebut tidak dimakan induknya. Nah, pada tahap ini, ikan molly kecil tidak perlu diberi makan hingga 3-4 hari, karena mereka masih membawa nutrisi ekstra. Kemudian, air pada kolam burayak juga harus diperhatikan kualitasnya, mulai dari pH, suhu, dan kadar oksigennya. Setelah masa itu berakhir sahabat, barulah beri makanan yang bernutrisi. Jika ingin ikan molly kita menjadi sehat dan gemuk, maka cobalah menambahkan makanan beku dalam menu ikan molly. Makanan ini meliputi kutir, kasut, dan fenglio. Makanan ini banyak berkontribusi pada pertumbuhan dan perkembangannya. Kemudian, kolam burayak juga harus dijaga dari predator, seperti misalnya katak dan ikan gabus. Ada juga loh serangga yang senang memangsa burayak. Mungkin harus dijaga juga dari jangkauan anak-anak tetangga ya. Setelah dipisahkan, burayak itu dipisahkan dari indukan, itu ditaruh di kolam pengumpulan burayak. Jadi nanti kalau terlalu padat juga nggak apa-apa, kan itu pengumpulan sementara kolamnya. Setelah itu
dipindahkan di kolam pembesaran, jadi kolam yang lebih besar. Karena apa kolam kok besar? Karena itu mempengaruhi pertumbuhan si buraya, seperti itu. Remaja. Ketika ikan moli sudah lebih besar, sekitar beberapa minggu, ikan moli dapat dipindah ke dalam kolam pembesaran. Kapasitas kolam juga harus diperhatikan, karena jika di dalam kolam diberi terlalu banyak ikan, maka kualitas moli akhirnya akan jelek. Pertama, moli yang melebihi kapasitas kolam akan menyebabkan mudahnya terserang penyakit. Kemudian, kotorannya pun akan semakin banyak dan mengganggu kebersihan kolam. Selain itu sahabat, kadar oksigen dalam kolam pun akan berkurang pesat. Kemudian karena moli adalah ikan akuarium yang sangat aktif, mereka membutuhkan banyak makanan. Kita harus memberi mereka makan sekitar 2 hingga 3 kali dalam sehari. Tapi jangan berlebihan porsinya, karena itu akan mengotori akuarium dan membuat ikan menjadi tidak sehat. Ikan moli balon yang perutnya gendut ini benar-benar suka makan dan tampak tidak pernah puas. Sehingga mungkin sulit bagi kamu untuk menahan keinginan memberi mereka lebih banyak makanan daripada yang sebenarnya mereka butuhkan. Memberi makan berlebih menyebabkan moli menghasilkan banyak kotoran lebih dari yang kamu buang saat melakukan penggantian air mingguan. Dengan akumulasi produk kotoran dan kadar oksigen menurun, ikan menjadi sakit dan akhirnya mati. Jadi jangan banyak-banyak ya memberi makan ikan moli ini. Jika ikan moli sudah berumur sekitar 3-4 bulan, ikan moli ini sudah bisa dipanen. Jangan lupa, sebelum panen kita harus menyortir terlebih dahulu ikan moli tersebut mulai dari ukurannya, warna tubuhnya, juga kesehatannya. Jika moli terlihat tidak lincah, tidak nafsu makan, warnanya kusam, atau pada tubuhnya terdapat bekas luka, jangan dipilih ya, agar tidak mengurangi kualitas harga ikan molimu. Tahap yang terakhir adalah usia indukan. Indukan golden black itu untuk pemijahan itu pilihlah indukan yang berkualitas, bisa dilihat dari bentuk fisik, bentuk warna, dan usia. Bentuk fisiknya adalah carilah ekor golden black yang ekornya cawang kalau untuk indukan. Nanti akan mempengaruhi keturunan. Terus yang kedua adalah pilihlah warna yang solid. Warna yang solid itu bagaimana? Warna kuning, keemasan itu, dan black atau hitam itu 50% 50%. Jadi seimbang warnanya. Seperti itu. Terus usia, untuk usia indukan itu minimal itu 3 bulan. 3 bulan itu belum bisa produktif secara maksimal. Kalau produksi secara maksimal itu 4 bulan usianya. Indukan. Setelah melakukan pemanenan ikan sahabat, kita juga bisa mengambil beberapa ikan untuk dijadikan indukan. Kalau mau mengembangbiakan ikan moli, kita harus memilih indukan moli betina yang berumur 3-4 bulan yang telah siap untuk dipijahkan. Dan untuk indukan moli jantan, pilih dengan kualitas yang baik. Ciri indukan yang bagus adalah yang sehat, gerakannya terlihat gesit, dan nafsu makannya baik. Kemudian calon indukan harus memiliki warna yang cerah, karena warna anakan akan mirip dengan warna indukannya. Akan lebih baik lagi jika ekor indukan terlihat berbentuk cawang. Untuk golden black moli, jangan lupa ya sahabat untuk memilih indukan dengan kualitas warna yang baik, yaitu kuning keemasan di separuh badannya yang atas, dan hitam pekat pada separuh badan bawah hingga ekor. Semakin bagus kualitas warna indukan moli, semakin bagus pula kualitas warna anakan yang akan dihasilkan nantinya. Supaya ikan moli cepat hamil dan beranak, kita bisa menebar 3 ikan betina dan 1 jantan supaya kualitasnya baik. Atau bisa juga dengan cara perkawinan massal. Yang penting, perbandingan jumlahnya harus tetap 3:1, yaitu 3 betina dan 1 jantan. Jadi bisa 15 betina 3 jantan atau 30 betina 10 jantan. Bagaimana? Apakah kamu sudah siap untuk membesarkan ikan golden black moli ini? Share pendapatmu di kolom komentar ya. Semoga informasi tadi bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Mari membangun channel Suksespedia dengan cara klik tombol subscribe.
like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya.